Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena sebelumnya mohon maaf yang sebesarnya karena materi ini yang seharusnya disampaikan oleh pihak Puskesmas Mulyorejo karena berhalangan akhirnya dilimpahkan kembali kepada pihak sekolah. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Mila. Saya di sini sebagai admin tata usaha dan juga tim anggota UKS serta tim Satgas COVID-19 di SMP Negeri 45 Surabaya. Ada dua tema yang akan saya sampaikan, di mana materi ini adalah materi tentang kesehatan. Yang pertama adalah menjaga imunitas atau sering disebut dengan daya tahan tubuh. Dan yang kedua adalah 7 cara mencegah penularan virus corona varian baru. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi yang pertama, saya kenalkan dulu dengan visi misi SMP Negeri 45 Surabaya. Berdiri semua anak-anak ya. SMP Negeri 45 Surabaya berakhlak mulia, berbudaya, adiwiyata, ramah, berprestasi, mandiri. Bisa anak-anak ya? Yuk kita lakukan sekali lagi. SMP Negeri 45 Surabaya berakhlak mulia, berbudaya, adiwiyata, ramah, berprestasi, mandiri. Terima kasih. Silahkan duduk kembali ya. Baik, sekarang saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu menjaga imunitas atau daya tahan tubuh. Cara utama untuk melindungi diri dari penyakit adalah dengan meningkatkan imunitas daya tahan tubuh yang kuat. Bila daya tahan tubuh kuat, kuman yang berusaha menyerang akan dapat dikalahkan sehingga tubuh terhindar dari infeksi dan tidak jadi sakit. Imunitas bekerja dalam sebuah sistem dan tidak berdiri sendiri. Agar sistem kekebalan tubuh dapat bekerja dengan baik dan maksimal, perlu melakukan serangkaian tindakan secara rutin dan berkelanjutan. Upaya yang konsisten akan menghasilkan daya tahan tubuh yang kuat sehingga tidak mudah terkena penyakit. Cara meningkatkan daya tahan tubuh diantaranya adalah 1. Konsumsi makanan bergizi seimbang. Asupan bergizi seimbang berarti makanan yang kandungan gizinya sesuai dengan kebutuhan seseorang. Sumber gizi terdapat di berbagai jenis makanan. Karena itu, semakin beragam jenis makanan yang dikonsumsi, semakin banyak juga jenis nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. Misalnya, makan buah dan sayur untuk mendapatkan asupan vitamin dan mineral. Makan nasi atau gandum untuk mendapatkan karbohidrat. Makan daging dan kacang-kacangan untuk mendapatkan asupan protein. Yang kedua, perbanyak konsumsi vitamin C. Vitamin C memiliki fungsi penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Memasuki pergantian musim, pastikan untuk mengonsumsi lebih banyak makanan yang memiliki kandungan vitamin C tinggi. Selain terdapat di buah-buahan seperti jeruk, jambu, kiwi, dan buah beri, vitamin C juga ada di sayuran seperti bayam, brokoli, paprika, dan tomat. Bila perlu, dapat menambah asupan vitamin C dengan mengonsumsi suplemen vitamin C. Dan yang ketiga, istirahat cukup. Tidur cukup setiap hari
sama pentingnya dengan mengonsumsi makanan bergizi. Tidur yang nyenyak atau berkualitas dapat merangsang sistem kekebalan tubuh dalam kondisi prima, sehingga siap melawan patogen penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena saat tidur, sistem imun tubuh mengeluarkan zat yang bernama sitokin yang dapat meningkatkan kualitas tidur serta diperlukan ketika terjadi infeksi atau peradangan. Sebaliknya, saat kurang tidur, produksi sitokin dan sel T di tubuh berkurang. Sel T adalah kelompok sel kekebalan tubuh yang berperan penting dalam melawan virus. Itu sebabnya kurang tidur disebut dapat menurunkan daya tahan tubuh dan membuat rentan sakit. Karena itu, pastikan selalu memenuhi kebutuhan istirahat harian, yaitu tidur minimal 7 jam setiap malam. Untuk yang keempat, kelola stres. Stres juga bisa menjadi sumber penyakit, terutama bila berlebihan dan tidak terkontrol. Saat stres, tubuh akan berproduksi hormon kortisol. Peningkatan kortisol akibat stres yang berkepanjangan dapat menurunkan daya tahan tubuh. Waspadalah bila merasa sedang stres berat atau terserang gangguan kecemasan dan depresi. Kelola tingkat stres dengan mengetahui hal-hal atau tindakan apa yang dapat membuat suasana hati menjadi positif. Miliki tips ampuh yang untuk mengelola stres agar produksi kortisol tidak meningkat. Ada banyak cara atau contoh untuk mengelola stres, di antaranya yaitu siapa saja pasti memiliki hobi, itu bisa digunakan untuk mengelola stres. Kemudian berolahraga, terus kemudian bercerita atau mengeluarkan unek-unek, terus ada lagi melakukan perawatan diri dan sebagainya. Untuk yang kelima, yaitu adalah rajin berolahraga. Cara meningkatkan daya tahan tubuh yang lain adalah dengan berolahraga secara rutin. Aktivitas ini menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah obesitas, melindungi diri dari risiko penyakit kardiovaskular, dan menekan risiko osteoporosis atau disebut dengan keropos tulang. Olahraga dapat merangsang kerja antibodi dan sel-sel darah putih, yaitu sel kekebalan tubuh yang berfungsi melawan berbagai kuman penyebab penyakit. Berkat olahraga, sel darah putih dapat bersirkulasi lebih lancar sehingga lebih cepat mendeteksi keberadaan penyakit. Yang keenam, yaitu menghindari rokok. Kebiasaan merokok dapat merugikan kesehatan loh. Di dalam rokok terdapat ribuan zat beracun yang dapat menurunkan daya tahan tubuh. Perokok berisiko tinggi mengalami infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia. Namun, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang yang tidak merokok yang menghirupnya. Karena itu, salah satu cara menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh adalah menghindari perokok agar terhindar dari menghirup asap rokok. Yang ketujuh, rajin cuci tangan. Sejak dulu, imbauan rajin cuci tangan menggunakan sabun sudah gencar. Bukan hanya saat sebelum dan sesudah makan, mencuci tangan pakai sabun perlu dilakukan pada berbagai kesempatan berikut. Di antaranya, usai menggunakan toilet, setelah memegang hewan, berada di dekat orang yang batuk atau pilek, usai menggunakan moda transportasi umum.
Langkah ini penting untuk melindungi diri dari penularan kuman penyebab penyakit. Rajin mencuci tangan dengan sabun akan mengoptimalkan upaya yang sudah Anda lakukan dalam menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh. Gunakan sabun yang dapat memberikan perlindungan secara total dan menyeluruh pada kulit. Yang kedelapan, jaga kebersihan diri. Tubuh yang bersih bukan hanya baik bagi penampilan. Lebih dari itu, menjaga kebersihan diri akan membawa manfaat yang sangat besar bagi kesehatan. Menjaga kebersihan diri berarti rajin membersihkan diri alias mandi, menggosok gigi, mencuci rambut, mencuci tangan, serta mengganti pakaian. Menjaga kebersihan diri akan mengurangi resiko penularan penyakit dari orang lain, baik melalui kontak langsung atau secara tidak langsung. Dan yang kesembilan, yaitu adalah berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari dapat bermanfaat bagi kekebalan tubuh bila dilakukan dengan tepat. Masyarakat disarankan agar berjemur pada pukul 8 sampai 9 pagi atau jam 11 sampai 1 siang ya, untuk meningkatkan produksi vitamin D di tubuh. Cukup berjemur selama 10 sampai 15 menit saja per sesi, sebanyak 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu adalah jaga kebersihan lingkungan. Kondisi kebersihan seseorang dapat menentukan besar atau kecilnya risiko terpapar kuman penyebab infeksi. Paparan terhadap mikroorganisme di lingkungan tempat tinggal juga ikut membentuk pola perkembangan respons imun yang diduga mempengaruhi kerentanan terhadap penyakit infeksi dan metabolik. Tempat tinggal dengan sanitasi yang buruk dapat memberi peluang tumbuhnya beragam mikroorganisme dibandingkan dengan tempat tinggal yang sanitasinya baik. Jaga kebersihan lingkungan tempat tinggal untuk menurunkan risiko terpapar kuman penyebab infeksi. Baik anak-anak, itulah materi yang pertama. Paham ya? Di materi yang pertama tadi, siap untuk lanjut ke materi yang kedua? Baik, Ibu akan membacakan akan menyampaikan materi yang kedua yang berjudul 7 cara mencegah penularan virus corona varian baru ya. Berikut adalah beberapa cara mencegah penularan virus corona varian baru yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ikuti langkah pencegahan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Siapa saja, termasuk orang yang sudah mendapatkan 2 suntikan vaksin, sebaiknya terus mengikuti langkah-langkah pencegahan penularan virus corona dengan baik. Memakai alat pelindung diri atau APD seperti masker, face shield, desinfektan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dengan memastikan berhubungan hanya dengan orang-orang yang dikenal dan dipercaya. Yang kedua, membatasi kontak langsung. Mengurangi kontak langsung atau fisik juga baik dilakukan untuk mencegah risiko penularan virus corona apapun variannya. Dan yang ketiga, batasi belanja secara langsung. Di tengah situasi pandemi ini, sebaiknya seseorang mempersingkat waktu yang dia habiskan untuk berbelanja. Setiap menit yang dihabiskan untuk berbelanja di dalam ruangan meningkatkan risiko tertular. Yang keempat, pengaturan kerja dan sekolah. Ini, ketika tak memungkinkan melakukan pertemuan secara online,
dan memerlukan pertemuan secara offline, maka hal yang bisa dilakukan adalah memindahkan pertemuan kerja di luar ruangan. Banyak infeksi didapat melalui kontak di tempat kerja atau di dalam ruangan. Jadi, pastikan untuk terus menjaga jarak sosial di tempat kerja, memindahkan rapat atau pertemuan lain di luar jika memungkinkan, atau menggunakan virtual. Yang kelima, menggunakan masker yang benar. Masker kain mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap virus corona, tapi hal ini sangat bergantung dari jenis kain loh ya, jumlah lapisan kain, dan seberapa cocok masker tersebut oleh masing-masing orang. Sebisa mungkin gunakan masker yang pas, dan lebih baik lagi jika memakai masker bedah atau masker N95. Yang keenam, sering-sering mencuci tangan. Lakukan kebersihan yang baik dengan sering mencuci tangan dengan sabun setidaknya 20 detik. Jika tidak, bisa pula memakai hand sanitizer dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. Mengingat virus corona varian baru mungkin lebih menular, aktivitas seperti menyentuh kartu kredit atau pegangan pompa bensin menjadi lebih berisiko. Simpanlah sebotol kecil pembersih agar dapat segera membersihkannya setelah kegiatan ini. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu adalah vaksinasi. Vaksinasi sangat penting untuk memperlambat penyebaran virus dan mengurangi keparahan penyakit. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa salah satu varian lain atau varian baru di masa depan mungkin memerlukan vaksin baru atau yang diubah. Paham anak-anak ya? Demikian materi yang pertama dan kedua telah disampaikan. Sekarang Ibu akan mengajak kalian semua dan mengingat bagaimana kita menerapkan 5M dimanapun saja kita berada ya. 5M apa saja anak-anak? Masih ingat semua ya? Tahu semua ya? Oke, 5M. Yang pertama, M pertama yaitu adalah memakai masker. M yang kedua, mencuci tangan. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas fisik. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sehat selalu. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat, menambah ilmu kalian semua. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.